OD, BCK, SY, dan RS. Artinya Itu inisial-inisial nama mafianya. mafianya. Berarti pihak imigrasinya, oknum imigrasinya tahu dong. Harusnya tahu. Berapa itu biayanya buat ngelewatin itu? Nggak vulgar, jadi misalnya udah jam istirahat, ketemu si oknum aparat tetangga kita ini, ya kasih rokok, di dalam rokok ada sesuatu gitu. Atau yang pernah saya lihat sendiri, sebelum masuk pelabuhan tujuan di wilayah Malaysia, ada satu pos aparat Malaysia, kapalnya merapat, terus memberikan sesuatu, ya saya prasangka positif, mungkin ini ngasih makan siang atau ngasih kail buat mancing gitu ya, gitu aja gitu. Cuman itu saya lihat sendiri gitu. Itu sempat ketemu salah satu aparat lah ya katakanlah, dia bilang jalur depan ini jalur yang aman loh mas. Ketika kamu beritakan jalur ini ditutup, mereka lewat jalur belakang, ada yang meninggal, kamu ikut bertanggung jawab secara moral ya Bil. kok dosanya jadi ke jurnalis? Maksudnya mereka bilang kayak, aku nih buka jalur depan kayak sebenarnya untuk melindungi loh. Tapi waktu itu saya juga bilang lah Pak, saya kan tidak menerima gaji sebagai aparat gitu. Itu kan tugas Bapak, saya nggak punya tanggung jawab moral. Apa tugas saya ya memberitakan fakta di lapangan gitu. Sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast Harian Kompas. Kali ini masih di Balik Berita seperti biasa. Nah, saat ini kita akan ngomongin tentang hubungan Indonesia-Malaysia, terutama tentang penembakan warga negara Indonesia. Saya sudah ditemani oleh Mas Iwan Santosa atau Mas Ong yang pernah bolak-balik Indonesia-Malaysia. Nanti kita lihat ngapain gitu. Lalu ada Mas Pandu yang sudah 5 tahun di Batam dan juga tahu banyak detail-detail sebenarnya apa sih yang terjadi dan lalu lintas tentang TKI atau TKW gelap di sana. Saya masih ditemani juga sama Mbak Sari. Mau dipanggil Mbak apa Jeng? Bukan biasa protes kalau dipanggil Mbak. Kita langsung aja ya Jeng ya. Itu kan jadi Jeng. Kita langsung loncat ke peristiwa yang penembakan itu. Kalau Mas Pandu ngelihatnya seperti apa nih? Peristiwa penembakan kemarin itu, jadi kalau di perairan pantai timur Sumatera ya mas, itu kan mencakup Sumatera Utara, Riau juga Kepulauan Riau ya, dan di situ ada Pulau Batam. Itu ada jalur depan dan jalur belakang ya kalau penyelundupan pekerja migran ini ya. Kemarin itu yang terjadi penembakan itu jalur belakang, artinya itu dia pakai perahu, pakai boat yang fiber, speedboat yang fiber glass gitu. Bahannya lalu biasanya pakai mesin kecepatan tinggi. Artinya ini dia biasanya berangkat dari pelabuhan tikus, makanya dibilang jalur belakang karena dia tidak dari pelabuhan resmi. Pelabuhan tikus itu bukan nama resmi juga ya? Pelabuhan tikus itu semua jadi semua kayak rumah ya, ada rumah di pinggir pantai berangkat dari situ, itu sebutannya pelabuhan tikus gitu. Seperti itu tuh sering terjadi nggak sih penembakan di laut ini terhadap pekerja migran Indonesia? Yang setahu saya sejak saya di Batam ya, tahun 2019 sampai kemarin pindah ke Jakarta di Januari sih cuman terjadi sekali, dan itu juga bukan pekerja migran yang ditembak Mbak. Tapi dia memang bawa burung murai, dia dari Pulau Bintan, Kepulauan Riau, samping Pulau Batam itu ada namanya Pulau Bintan. Dia mau masuk ke Malaysia. Jadi kapalnya dicegat, petugas aparat Malaysia ini on board di kapal penyelundup burung ini. Dia mau rebutan senjata tuh. Senjata aparatnya mau direbut baru ditembak. Kalau spesifik kasus TKI saya belum pernah, pekerja migran ya, saya belum pernah dengar sih ada pekerja migran ditembak di laut. Di laut. Itu kan kemarin disebutnya katanya melawan gitu loh. Pekerja migrannya melawan. Kalau pekerja migran saya rasa nggak akan melawan ya, tapi dan gimana mau melawan di laut, itu kapal itu kenceng banget tuh. Mesinnya berapa? 200 kali 3. 600 daya kuda itu udah kayak mobil sport ya. Kencengnya itu kan 600 daya kuda tuh kayak gimana, dan mau melawan bagaimana. Dan kalau disebutkan mereka itu menabrakkan kapal, harusnya kapal fiber itu udah hancur berkeping-keping. Ini enggak. Dan itu enggak. Iya. Dan kalaupun melawan, ada misalnya ada statement dari aparat Malaysia dia melawan ya, kan perlu dilacak yang bawa kapal itu siapa sih? Apakah pekerja migran kita sendiri atau memang orang Malaysia? Sampai hari ini belum ketahuan siapa, siapa yang bawa kapal itu. Berarti perlu digali juga lebih jauh motifnya nembak itu apa? Karena itu sesuatu hal yang jarang itu tadi. Jarang terjadi. Kan belum pernah ya yang itu. Kalau pekerja migran ditembak itu baru inilah. Iya, kalau di laut itu tadi penyelundup murai. Berapa banyak burungnya sih?
ratusan ada itu Mas kalau itu. Dan 3 orang gitu. Partai besar. Partai besar burung murai dari Bintan dijual ke Malaysia. Iya, iya. Oke, ini kayaknya nggak untuk apa burung bakar gitu nggak ya, dirawat kayaknya. Bisa jadi. Oke. Nah, di luar itu kita mau cek ini. Sebenarnya lalu lintas orang atau TKI ilegal yang dari Indonesia ke Malaysia atau sebaliknya itu seberapa ramai, Mas Ong? Ya, Dan ini kapan? Ya. menjelang Ramadan ini atau Idul Adha tuh banyak yang pulang kampung, terus nanti ya biasa habis raya ya balik seperti kayak inilah fenomena orang mudik dari Jakarta ya. Urbanisasi kayak gitu ya. Nanti pulang bawa wajah baru kan. Udah ngerti jalur ya udah bawa siapanya gitu. Jadi ya nambah rame lah. Nah, itu mereka kan udah kerja di situ, udah punya duit. Kenapa milih tetap jalur belakang? Ya merasa gampang dan apa ya? Kalau saya lihat tuh teman-teman kita kerja migran di sana rata-rata posisinya kan inferior ya. Oke. Saya pernah satu kali tuh ribut di imigrasi Malaysia di salah satu pelabuhan Malaysia. Ya saya ribut argumen sama imigrasi mereka karena teman-teman pekerja migran kita tuh ya orang antri kan berdiri, disuruh jongkok siang-siang panas-panas, lagi-lagi perempuan ya saya tersinggung juga ini warga negara kita diperlakukan kayak begini dan mereka kerja sangat membantu keuangan negara bagian tempat mereka kerja ini gitu dan kok ya jangan kayak gitu dong sama-sama mereka juga butuh dapat tenaga kerja kita juga butuh kerja ya kenapa diperlakukan ya itu kayak ngantri kayak orang hukuman lah. Gitu kan katanya. Segitunya nggak punya dignity ya berarti. Tapi Mbak kalau di yang terjadi di Batam ya kebanyakan itu orang yang pakai jalur belakang itu benar-benar orang yang tidak punya pilihan. Maksudnya dia nggak punya paspor atau paspornya bisa udah di blacklist tuh. Jadi dia nggak bisa lewat jalur depan yang lewat mafia yang bisa ngatur jalur depan. Karena bahkan untuk masuk ke imigrasi dia nggak bisa karena paspornya ditahan di Malaysia atau namanya udah masuk blacklist. Makanya satu-satunya pilihan bagi dia lewat jalur belakang yang pakai speedboat gila-gilaan tadi. Punya duit atau nggak punya duit itu pilihan terakhir ya. Pilihan kalau dia mau masuk Malaysia satu-satunya ya itu. The only Dan option. di kalangan pekerja migran non prosedural mereka semua tahu lah kalau speedboat itu resikonya paling Besar. besar. Kan kadang-kadang kalau speedboat itu kadang-kadang belum sampai ke tujuan orang itu bukan kadang-kadang memang selalu ya. Orang sebelum speedboat sampai ke pantai, dia kan orang itu suruh lompat meskipun masih jauh supaya speedboat itu bisa segera kabur kalau ada Dan dia berenang. ya berenang, tapi kan kadang-kadang kan laut tuh kan nggak bisa Ganas, ditebak ya. Kadang-kadang kalau ibu-ibu bawa barang banyak, bawa anak, itu kan pernah kejadian di Batam 2016 kayak gitu. Yang berapa puluh itu? Ya, 50 berapa? Sekitar berapa ya? 60 atau berapa? Total Yang meninggal kan? Iya, yang meninggal 50, yang hilang berapa gitu ya? 54 meninggal, 6 hilang. Itu yang tahun 2016 itu. Termasuk ada bayi waktu itu. Karena harus itu tadi dilompat ke laut. Dan semua pekerja migran non prosedural tahu resiko itu. Maka mereka pakai jalur belakang ya karena mereka nggak punya pilihan. Mereka nggak ada paspor, Mas. Bahkan KTP pun kadang-kadang nggak ada. Dan itu waktu dibuang dalam tanda kutip itu ke laut, nggak ada pelampung, nggak ada alat untuk renang. Bahkan pernah ada yang terbaru sebelum saya pindah tugas ke sini tuh ya Januari itu sebelumnya aku lupa itu November atau Oktober itu ada yang ditinggal di pulau tak berpenghuni gitu aja. Berapa orang? Saya lupa jumlahnya ya, tapi kayaknya ada belasan ditinggal, ada nelayan yang lewat, heran ya kalau ada orang di pulau tak berpenghuni gitu. Ternyata itu pekerja migran yang baru pulang dari Malaysia ditinggal gitu aja gitu. Ini Ini mafianya tragis ya. kayaknya terinspirasi Cash Away. Sial bener ya. Tragis bener. Tapi mereka meletakkannya itu di jalur dekat pelabuhan. Jadi memang mereka mau cuci tangan kan, supaya nanti diselamatkan kapal-kapal yang lewat gitu. Kalau jalur belakang tuh resikonya memang segila itu gitu. Segitunya mau cari kerja. Iya, dan orang dianggap sebagai barang aja udah selesai antar nggak peduli mereka resikonya. Burung murai itu aja mungkin masih diperlakukan lebih baik. Iya. Lebih aman jadi murah ya. Lebih Lebih mahal aman jadi juga. murai daripada jadi Lebih aman manusia. jadi burung murai daripada jadi manusia yang nggak punya dokumen lengkap. Kalau Mas Ong lihatnya dari sisi diplomasi misalnya Indonesia dan Malaysia, kenapa sampai harus ada eksekusi? Nah itu informasinya dari versi APMM
penguat kuasa maritim Malaysia ini bakamlanya mereka, karena mereka memerintahkan kapal, mereka sedang patroli dan mendapati kapal ini yang ditumpangi para WNI ini, mereka perintahkan berhenti, lalu katanya kapal mereka menabrak kapal APMM, patroli APMM sampai 4 kali, kemudian ada perlawanan, ada parang panjang, kemudian dilepaskan tembakan dan kapal yang ditumpangi para WNI ini melarikan diri gitu. Nah, itu versi dari otoritas Malaysia yang disampaikan Polis Diraja Malaysia ya. Itu versinya seperti itu. Nah, ini kan menarik karena jarang-jarang sekali kejadian di laut. Biasanya penembakan terhadap WNI itu kalau yang kemarin disampaikan oleh teman-teman dari Migrant Care, 75 kasus penembakan dalam 20 tahun tuh biasanya standar SOP pemerintahan di Malaysia adalah rilis dari Polis Diraja warga negara Indonesia terlibat dalam jenayah kriminal. Dan biasanya posisi mayatnya itu dengan sandal jepit dan ada parang gitu, lalu ditembak mati. Biasanya kalau SOP pemberitaan kriminal oleh Polis Diraja kasus penembakan WNI itu seperti itu. Itu kayak by design gitu nggak sih? Ya, template-nya sih seperti itu pemberitaannya. Kalau kita tinggal browsing lah dari berita-berita Malaysia, kalau kasus yang dibilang kasus penembakan WNI itu ya seperti itu. Tahu-tahu sandal jepit dan tergeletak terus ada parang gitu. Nah, Dan di kasus yang ini sama juga. Dibilang ada parang, tapi parangnya kita belum tahu dan kita juga belum tahu balistiknya seperti apa, karena tadi kita di awal sempat bicara kalau Coast Guard ini kan penegak hukum ya, menjadi fungsinya ya untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh gitu. Nah, ini kenapa sampai ada yang tewas dan ada yang luka berat, nah seperti apa ceritanya kita belum tahu ya, kita lihat keseriusan proses penegakan hukum ini. Oke. Kejanggalan lain apa? Ini sampai 20 tahun kan terjadi terus ya Mas ya, maupun di darat maupun di baik di darat maupun di laut gitu loh. Tapi kalau yang Mas Ong lihat dari tahun ke tahun, pemerintah Indonesia tuh keseriusannya untuk mengawal sampai tuntas kasus-kasus penembakan itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, saya lihat yang beberapa tahun lalu itu yang beberapa WNI ditembak mati pun sempat diproses dan diberitakan, tapi hasil akhirnya seperti apa kita tidak tahu. Oh, gitu ya. Nota diplomatik dari Indonesia itu apa cukup hanya selevel menteri dengan rekam jejak yang sudah segini banyak gitu ya kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia? Ya seharusnya sih lebih tegas ya, karena kita sama-sama butuh bahwa ini warga kita juga bekerja, tapi di sisi lain ya Malaysia sendiri sangat tergantung pada keberadaan dari sekian banyak negara ASEAN pekerja migrannya yang secara kultural paling mudah beradaptasi dengan Malaysia kan dari Indonesia. Ya sebenarnya mereka ya butuh gitu, jadi nggak bisa kalau ini dibiarkan bertahun-tahun. Kemarin itu kan kejadian di 24 Januari ya, dini hari. Terus berapa hari kemudian, 2 hari ya, selang 2 hari kemudian Presiden Indonesia ke sana. Kayak gitu loh, itu gimana itu? Maksudnya apakah kesempatan itu nggak bisa menunjukkan gitu ya keseriusan kita untuk melindungi, ini kan melindungi warga negara ya, negara lain. Ya, agenda pembicaraan dalam pertemuan bilateralnya saya tidak tahu, tapi tentunya kan harapannya ini jangan sekedar pertemuan trying to be nice gitu ya antara dua pemimpin kepala negara, tapi bagaimana keseriusan karena ini hal yang sama penting buat kedua negara ya. Gitu. Jadi kayaknya ini mestinya jadi momentum yang penting ya, mengingat bahwa ini juga bukan kejadian yang pertama dalam konteks hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Tahun 2016 pernah, 2021 juga pernah. Mungkin Mas Pandu bisa menguraikan lebih detail 2016 itu seperti apa, 2001 seperti apa, dan akhirnya endingnya itu seberapa serius kita kemudian menindak orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa itu. Itu tragedi di laut kan? Iya. Kalau catatan saya yang 5 tahun bertugas di Batam itu, yang saya liput sendiri itu 2021. Itu korbannya itu 22 tewas, 29 hilang. Itu di perairan Johor yang berbatasan dengan perairan Batam dan Bintan kalau di Indonesia. Nah, seingat saya waktu itu ada satgas khusus ya dari Polri kalau nggak salah dan BP2MI juga. Waktu itu masih badan dia ya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ada Pak Beni Ramdhani juga dari unsur polisi, kayaknya Kadif Hub Inter itu, Krisnamurti. Waktu itu menyelidiki kasus itu tahun 2021 itu, dan sudah tertangkap
aktor di baliknya gitu. Maksudnya penyelundupnya itu sudah tertangkap yang mengakibatkan peristiwa itu. Itu sipil atau aparat, oknum atau apa? Waktu itu yang ditangkap, tersangka utamanya itu sipil. Nama panggilannya itu kalau dia tuh bermukim di Bintan, pulau sebelahnya Batam. Itu dia terkenal tuh namanya Acing. Acing. Warga negara Indonesia. Indonesia. Iya. Dan dia spesialis memang ya penyelundupan lewat jalur belakang yang saya ceritakan tadi itu pakai speedboat dengan kecepatan tinggi high speed gitu. Dia memang spesialis dia gitu. Terus hukuman apa yang diterima oleh si Acing ini? Tahun berapa bulan kemudian, 1 tahun kemudian, sekitar pertengahan 2022 itu Pengadilan Negeri Tanjung Pinang itu ngevonis dia tuh 10 tahun. Tapi itu cuma setengah dari tuntutan jaksa yang harusnya 20 tahun. Sangat ini ya, mencurigakan dengan menghilangkan nyawa segitu banyak, hukumannya tidak maksimal. Penyelundupan ini terus-terusan terjadi baik yang depan maupun belakang. Itu kalau yang Pandu Tengarai, oknum-oknum yang bermain itu di instansi apa aja? Hampir semua instansi yang berurusan dengan laut ya saya kira kan mereka tahu soal ini. Kalau tadi kan kita ngobrolin jalur belakang juga di 2021 itu saya rasa titik balik ya. Karena sorotan ke situ semua sampai kepala BP2MI waktu itu Beni Ramdhani turun, Kadifub Inter turun, lalu mulai ada geser itu. Gak ada geser tren di Batam itu, Mbak. Jadi jalur belakang itu nggak lagi marak di Selat Sempit, Selat Singapura itu ya, tapi ya geser ke arah Riau dan Sumatera Utara yang lebih lebar. Itu sempat geser tuh. Jadi yang di Batam waktu setelah itu jalur resmi, bukan jalur resmi maaf, jalur depan. Artinya dia pakai kapal yang resmi. Itu salah satu jalurnya yang pernah saya dan teman-teman jurnalis Batam juga liputan waktu itu kolaborasi ya karena resikonya lumayan. Itu dari Pelabuhan Internasional Batam Center ke Pelabuhan Internasional Tanjung Pengelih di Johor. Nah, kalau udah mainnya pakai kapal resmi dan pelabuhan resmi, itu kan kuat dugaan semua yang memiliki wewenang di laut ataupun di perbatasan itu tahu gitu. Nah, ini perlu dicatat juga bahwa pelabuhan resmi, kapal resmi, tetapi tenaga kerjanya ilegal. Undocumented. Itu bahkan apa ya, jalur ini tuh semacam jalur bayangan kalau di Batam itu. Jadi ada, kalau nggak salah tuh ada 2 jalur ya yang resmi di Johor itu. Lalu ada jalur ketiga ini yang Pengelih ini yang orang biasa tuh nggak tahu gitu. Jadi yang kesini itu selain pekerja migran non prosedural atau tanpa dokumen, itu cuman biasanya orang Batam yang menikah dengan orang Malaysia. Jadi sangat sedikit yang tahu. Oke, itu berapa menit pakai speed atau kapal resmi itu berapa menit? Kapal resmi itu 1 jam. Nama kapalnya itu MV Alia dan MV Dolphin. Itu sampai hari ini beroperasi. Oke. Dugaannya sehari bisa berapa banyak pekerja migran tuh lewat jalur itu? Muatan kapal itu maksimal 1 kapal ya, Mbak. Itu 1 kapal itu 168. Berarti kalau 2 kapal ya sekitar 300-an lebih ya, 320-an. Sehari? Sehari itu berapa kali nyebrang Ya, atau satu pengirim? Sekali Satu aja. Tapi 2 kapal. Dan itu seringkali diduga di dalamnya itu penumpangnya adalah TKI atau TKW ilegal itu. Kuotanya 140 untuk pekerja migran tanpa prosedural. Kenapa saya tahu ya? Karena saya pernah ketemu salah satu penyelundup dan orang yang menerima keuntungan itu. 140. Menerima keuntungan gimana maksudnya? Jadi pengawasan perbatasan itu kan ketat ya, Mbak ya. Maksudnya ada cap paspor segala macam dan dokumen dan apalagi jalur yang tidak diminati kayak gini loh. Itu kan pasti imigrasi bertanya dong kalau orang ke situ. Saya pernah nyoba sendiri dan saya ditanyain mau ngapain Mas gitu. Ke situ karena di situ nggak ada apa-apa. 4 jam ke Kuala Lumpur mau ngapain sih ke situ kata petugas imigrasi. Saya yang les lah waktu itu karena saya mau liputan kan, saya bilang mau ketemu teman gitu aja. Tapi akhirnya paspor saya diambil sama imigrasi untuk diteliti lebih lanjut ke ruangan gitu. Nah itu aja yang itu harusnya kan prosedur kayak gitu ya, harusnya semua orang seketat itu gitu. Tapi ini bisa gitu. Nah temuan-temuan teman-teman jurnalis itu kalau pekerja migran non prosedur yang lewat kapal ini mau naik kapal Alia atau Dolphin ini itu di tiketnya sudah ada kode penyelundup, ada 5 kode. Ada kode mafianya. Salah 5 itu apa aja? Sebentar saya harus buka catatan ini, Mas. Tapi saya masih mencatatnya itu OD, BCK, SY, dan RS. Artinya itu inisial-inisial nama mafianya. Berarti pihak imigrasinya, oknum imigrasinya tahu dong. Harusnya tahu. Berapa itu biayanya buat ngelewatin itu?
Saya kurang tahu berapa pekerja migran itu nyetor ke mafia, tapi saya pernah ketemu mafianya itu dia bilang dia setor 300.000 per kepala yang lewat 300.000 ke satu instansi aja waktu itu yang dia bilang polisi. Tapi kan di situ banyak instansi ya. Dan itu saya ketemu dengan mafia ini juga barengan sama polisi yang dituduh menerima dan dia mengakui itu perwira menengah. Dan dia mengakui menerima. Ya. Sehari berapa itu kira-kira si mafia setor untuk urusan kayak gitu di satu instansi? 300.000 rupiah atau 300.000 per ringgit? kepala. Per kepala Rupiah. dikalikan. Oh, oke. Jadi kalau hitung-hitungan kami itu satu bulan itu satu instansi itu 1,8 miliar menerimanya. Legit sekali. Itu baru satu instansi, 1,8. Dan dia mafianya itu yang saya temuin ini yang kodenya SY. Dia tuh bilang ini baru salah satu jalur ya mas, belum semua. Saya nggak tahu ada berapa jalur yang lain, tapi yang saya tahu jalur depan itu yang ini yang lewat Pelabuhan Batam Center ke Tanjung Pengeli. Nah, ini kan baru yang bagian Indonesia nih mas. Kalau yang di bagian Malaysia, apakah ada dugaan juga permainan dari APPMM itu? Kalau pengalaman saya nyebrang ke Malaysia, resmi dan nggak resmi. Kalau resmi itu pernah di satu pos border crossing tuh ya cara nyelipinnya nggak vulgar. Jadi misalnya udah jam istirahat, ketemu si oknum aparat tetangga kita ini, ya kasih rokok, di dalam rokok ada sesuatu gitu. Atau yang pernah saya lihat sendiri sebelum masuk pelabuhan tujuan di wilayah Malaysia, ada satu pos aparat Malaysia, kapalnya merapat terus memberikan sesuatu, ya saya prasangka positif mungkin ini ngasih makan siang atau ngasih kail buat mancing gitu ya, gitu aja gitu. Dan itu saya lihat sendiri gitu. Itu di kedua sisi semua tahu sama tahu. Intinya itu berarti. Itu ya yang kerja agensi mana saja dia tahu, di sisi kita siapa, di sisi sana siapa. Terus kalau bicara tadi mafianya, kalau kita nyebut Samseng ya, Samsengnya ini ya di kedua sisi pantai timur Sumatera maupun di pantai barat Malaya, ya dari zaman sebelum Indonesia Malaysia merdeka tuh udah ada hubungan secret society itu dari berbagai kelompok ya gitu. Jadi tidak merujuk ke salah satu etnis, tapi udah tahu tongnya ini siapa, Samsengnya ini siapa, ini ketua Samsengnya siapa, ini ya udah. Itu yang sustain sampai sekarang. Sampai karena memang ini bagian dari subkulturnya ya yang sudah ada. Iya ya. Itu tadi kan disebut ada instansi yang dapat. Itu sebenarnya instansinya apa aja sih? Jadi kalau waktu dulu itu kami temuan teman-teman di Batam ya, karena saya liputannya itu bareng-bareng dan memang sengaja ngajak bareng-bareng waktu itu Mbak, karena saling jaga. Lawan banyak kan instansinya itu, maksudnya akan menyakiti atau akan mengancam, melawan balik gitu. Iya, membuka banyak kartu lah instansi-instansi itu. Jadi kami liputan bareng-bareng dan waktu itu yang sempat kami konfirmasi itu ada pengelola pelabuhannya, ada kepolisiannya, dan ada imigrasi. Yang imigrasi ini aneh banget. Karena dia nggak tahu kalau ada jalur itu. Kan nggak mungkin dong, gitu. Kan dia ngecap nih. Nggak tahu. Dia bilang nggak tahu waktu itu. Dia nggak ada kok jalur namanya ini gitu. Dan lucunya lagi kalau instansi di Malaysia itu kan saya nyobain tuh. Jadi waktu itu kalau nggak salah teman-teman di Batam itu teman-teman jurnalis ada 7 ya yang liputan, terus kebetulan saya sendiri yang belum nikah, jadi akhirnya saya dapat lotre untuk yang nyobain gitu. Risikonya paling kecil ya karena belum nikah. Jadi saya nyobain. Saya nyobain sampai sana itu ternyata Pelabuhan Tanjung Pengeli itu letaknya di samping markas Coast Guard Malaysia, APMM itu. APMM tadi itu. Ya kan konyol kalau sampai nggak tahu masa imigrasi. Dan sampai sana ngobrol sama orang-orang Malaysia ya mereka tahu gitu. Biasanya ada bus khusus yang menjemput di Tanjung Pengeli itu dibawa ke Kuala Lumpur. 4 jam perjalanan itu tadi ya? 4 jam perjalanan Kuala Lumpur itu udah ada bus khususnya. Makanya ketika saya datang orang-orang itu bingung. Ada penumpang-penumpang lain yang menunggu berangkat ke Batam itu bingung. Dia nanya, Bang kok sepi dari Batam, ada apa? Ada operasi kah atau apa gitu. Jadi ini penyelundupan tapi terang-terangan. Biar tahu sama tahu ya? Tahu sama tahu, baik dari sana maupun dari sini. Dan itu
ada yang istilahnya namanya tumba lah kasarannya gitu. Oh, Nah, oke. gimana tuh jelasinnya? Ini Apa tuh? apa nih? Itu misalnya kalau satu kapal itu ada 140 pekerja migran tanpa dokumen, itu nanti sampai Malaysia ada 10 tuh yang sama aparat Malaysia ditolak masuk supaya kelihatan mereka kerja aja gitu. Dibalikin atau dibuang? Dibalikin ke Indonesia, suruh balik gitu. Itu random. Iya random checking kan istilahnya dia kan 10 begitu. itu random aja. Random nasib-nasiban. Pokoknya biar terlihat bahwa ada upaya penertiban. Betul. Ini sial betul ya, mereka udah nggak punya kerjaan, mungkin udah jual sawah, udah pinjem-pinjem tetangga atau pinjol, bertaruh nasib di negeri orang lewat jalur gelap tadi, terus dibalikin. Ya emang sial betul ya. Tapi ada kemungkinan mereka juga akan mencoba lagi nanti Mas pasti. Oke. Dan sialnya kalau mereka mencoba lewat jalur belakang. Saya sebenarnya waktu di proses nulis liputan itu dan wawancara itu sempat ketemu salah satu aparat lah ya katakanlah, dia bilang jalur depan ini jalur yang aman loh Mas. Ketika kamu beritakan jalur ini ditutup, mereka lewat jalur belakang ada yang meninggal, kamu ikut bertanggung jawab secara moral dia bilang. Kok dosanya jadi ke jurnalis? Maksudnya mereka bilang kayak aku nih buka jalur depan kayak sebenarnya untuk melindungi loh. Tapi waktu itu saya juga bilang lah Pak, saya kan tidak menerima gaji sebagai aparat gitu. Itu kan tugas Bapak. Saya nggak punya tanggung jawab moral. Apa tugas saya ya memberitakan fakta di lapangan gitu. Waktu itu saya bilang kayak Jadi gitu. maksudnya minta dimaklumi kalau jalur depan itu Iya. terjadi penyelundupan. Iya. Jadi kira-kira gitu. Ini masih mending loh Mas, ada jalur belakang yang lebih bobrok gitu ya. Padahal kalian ya sama aja gitu kan. Mereka kan mencari keuntungan di tengah penderitaan orang gitu kan. Karena orang-orang itu harus setor di luar angka resmi dan masuk kantong masing-masing. Ini pengalaman Mas Ong juga menarik nih. Yang tahun 2002 pernah bolak-balik dan kemudian katanya sempat ditawarin narkoba segala. Itu gimana? Ya di salah satu kantor perwakilan kita ya ngobrol dengan orang-orang di bawah itu ya salah satunya ngomongin narkoba. Oke. Narkoba gini dan memang ya jalur-jalur Kayak gitu. ada lah dari mau di sisi Sumatera ke Malaysia Barat maupun dari Filipina ke Malaysia Timur ke wilayah kita ke Sulawesi Kalimantan gitu. Dan ya segala macam, ada yang main perdagangan manusia, ada yang narkoba, ada yang mulai dari bahan yang tadi kita bilang Roma itu loh, rombeng Malaysia. Oke. Kayak kalau di anak muda di sini di Tebet thrift gitu lah. Thrifting, ya itu di keren-kerenin ya. Itu macam-macam lah. Nah itu Mas yang ditawarin apa? Cimeng atau putau atau? Iya, yang bubuk-bubuk gitulah. Yang isep-isepan nggak zamannya? Namanya penyelundupan pekerja migran itu biasanya juga didomplengi sama narkoba. Ada nggak sih indikasi Kalau ke sana? pemainnya sih sesama pemain tuh saling tahu kok. Si ini main apa, si ini trafficking, yang ini apa, sampai minuman keras juga ada, itu macam-macam. Mereka saling kolaborasi atau saling sendiri-sendiri aja? Tidak saling ganggu. Oh. Tahu lah, ini bos ini. Saya pernah kok di cegatan polis di Raja itu bilang, oh tamunya Mister ini ya nggak diperiksa sama sekali. Udah tahu, oh tamunya Mister Anu lah, udah kita gitu ya. Jadi aparat sana juga ya di wilayah perbatasan kita sama Malaysia nih ya tahu lah. Gitu. Nah kalau misalkan ternyata backgroundnya di balik penembakan yang kemarin ini gambaran besarnya kayak gini ya, kan berarti nggak susah ya untuk benar-benar diberesin. Ada kemungkinan untuk terus berulang nggak tuh kalau kayak gini aja? Maksudnya penanganannya seperti business as usual aja. Apa sih sebenarnya pemerintah tuh harus lebih gimana gitu loh? Ya kalau buat saya dari hulunya dari keberangkatan ya harusnya kan registrasinya jelas. Ini kan banyak yang dibilang ilegal itu kan juga datangnya pakai dokumen resmi, pakai paspor. Kan harusnya juga ya calling visa kerjanya itu harus jelas supaya ada perlindungan, ada kejelasan lah buat warga kita ya. Jadi memang kita butuh kerja, tapi juga di sana juga harus jelas gitu loh. Di beberapa negara penempatan lain kayak di Hong Kong atau Taiwan. Di Taiwan itu contohnya
pekerja migran kita perempuan dilirik oleh laki-laki dengan pandangan nggak sopan pun dia bisa lapor dan polisi Taiwan akan nangkap. Sampai seperti itu. Termasuk juga kalau di negara Teluk yang maju ya, Uni Emirat atau Kuwait, ya jelas. Kalau jatahnya ada jatah libur seperti di Hong Kong, ya wajib libur seminggu, ya pasti ada libur. Nah, kalau di Malaysia ini kan seperti di beberapa negara penempat yang banyak pekerja migran kita ini kan banyak sekali dibikin nggak jelas itu. Padahal ya udah dibuat jelas supaya perlindungannya jelas, dia pulang sampai kembali juga aman gitu loh. Jadi pembenahannya harus di hulu dari kita kan berarti. Iya, karena rata-rata yang berangkat ini yang dibilang pekerja ilegal ini, mereka dari awal juga udah tahu mau kemana dan siapa gitu, dan nggak perlu ngurus secara resmi. Ya kan nggak bisa dibiarin gini terus-menerus, dan perwakilan kita di sana, KBRI atau konsulat jenderal hanya ya istilahnya kayak harus cuci piring gitu loh. Padahal ini kan masalah di hulu dan bagaimana diperbaiki gitu kedua negara ya. Padahal negara yang paling dekat loh, Malaysia gitu loh. Kenapa masalahnya berpuluh tahun nggak beres-beres? Ini juga mungkin cermin ya Jeng ya. Tenaga kerja banyak, penyerapannya rendah di kita. Terus ngelihat kayaknya di tangga lebih enak. Nah ini dimainin oleh itu tadi, mafia-mafia itu tadi. Yang sudah menjadi berurat berakar sejak berpuluh tahun gitu loh. Dan respon kita tuh selalu reaktif biasanya, Mas. Iya. Kalau ada kejadian seperti ini, misalnya pengetatan perbatasan, ya padahal itu kan bukan jawaban. Orang-orang tuh nggak punya kerjaan loh di daerah. Kayak di Batam itu kan yang paling banyak dari NTB ya. Kedua dari NTT. Kalau diketatin perbatasan, orang itu pasti akan cari jalan keluar. Apapun caranya, berapapun biayanya, pertaruhannya seperti apa, dia akan tetap keluar. Yang perlu diperbaiki sebenarnya ya orang cari kerja itu dibantu lah. Pemerintah itu membantu mereka. Berarti pekerja migran selama ini devisanya banyak dan segala macam, tapi tidak pernah dilayani dengan semestinya menurut saya. Ya, harusnya mereka dibantu gitu. Orang-orang ini dibantu untuk bekerja supaya aman dan supaya bisa pulang dengan selamat ya. Nah, jadi ini menjadi peristiwa, momen. jadi peristiwa ini sebenarnya berkaca ke kita sendiri kan, nggak bisa main tuding sepihak nyalahin negara seberang juga kan. Ya sambil nunggu episode berikutnya, kita tunggu reaksi dari pemerintah kita. Seberapa tegas? Saya kira itu ya obrolan kita kali ini. Terima kasih Mas Pandu, Mas Ong. Oke, itu tadi sahabat Kompas obrolan kita tentang TKI. Saya susah nih bilangnya seperti apa, tapi mengenaskan sekali. Kita butuh sikap tegas tentu saja dari pemerintah kita agar TKI-TKI kita, teman-teman saudara kita, teman kita, atau bahkan adik kita yang ada di sana terlindungi dengan baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap menonton di Balik Berita Kompas. Dah.